Halo Farmers, ketemu lagi di Agrisim TV. Nah, kali ini kita ada di daerah Padarincang, Kabupaten Serang, Banten. Nah, kita lagi di kawasan agrowisata Bukit Waruwangi. Nah, ini adalah agrowisata kombinasi antara sapi, peternakan sapi dengan kehutanan dan perkebunan. Nah, ini jenis sapi Brahman ya. Nah, ini kameramen yang lebih tahu nih, Brahman Cross. Masih mental ada sih. Masih mentalnya juga ada. Nah, ini sistemnya adalah penggembalaan. Jadi sapi di sini itu digembalakan dari beberapa pedok namanya atau blok lah ya, dengan jenis sapi yang berbeda. Dan ini blok yang sapi Brahman. Nanti kita akan keliling dan wawancara beberapa pelakunya terkait dengan bagaimana sistem pemeliharaan dan peternakan dan kombinasi dengan perkebunannya. Nah, ini kita lihat dulu sapi-sapinya. Tuh, duduk-duduk. Sekarang kita menjadi importer sapi yang setiap tahun tidak kurang dari 650.000 ekor. Di tempat ini saya membuktikan bahwa dengan beternak sapi model range begini tetap menguntungkan. Tapi syaratnya harus 3. Ya, boleh, Pak. Pertama, harus tersedia pakan yang murah sekali. Di sini pakan sapi nggak beli. Rumputnya tersedia, sapinya berangkat makan sendiri, tidak ada yang motong. Baik. Kedua, tingkat reproduksinya kelahiran setinggi mungkin. Di sini setiap sapi betina 15 bulan anaknya 1. Harus kita jaga. Kalau sudah kelamaan nggak lahir, kita geser untuk dipotong. Ketiga, mortality angka kematian anak sapi harus rendah mungkin. Di Indonesia ini angka kematian sapi sampai 20%. Saya buktikan bahwa tahun yang lalu 2023, sapi peranakan ongol dan kerbau 1 tahun tidak ada anak sapi yang ada. Kalau 3 syarat ini dipenuhi, pasti dibutuhkan. Ya Farmers, nah kali ini kita lagi ada di mobil wisatanya yang membawa kita keliling di area kawasan Bukit Waruwangi ya. Jadi ini merupakan suatu kawasan kombinasi antara perkebunan, kehutanan juga ada peternakan. Nah, di peternakan di sini yang dikembangkan itu di lahan kurang lebih seluas 120 hektar. Dengan populasi ternak sapi itu kurang lebih 450 tadi kalau saya dapat info. Dengan jenis-jenis sapi yang diternakan itu adalah ada Brahman, kemudian Simental, ada PO juga, gitu kan. Nah, itu fokusnya adalah breeding. Itu yang menarik. Ini adalah breeding, bukan penggemukan dengan sistem penggembalaan. Jadi targetnya adalah memproduksi pedetan atau anak sapi yang lebih banyak. Dengan sistem penggembalaan, jadi biaya efisiensi untuk produksinya itu bisa ditekan karena sapinya dikembalakan dengan sistem pedok atau cluster ya kalau kita bisa bilang, atau blok ya. Jadi nanti akan dipindahkan dari beberapa ada sistem yang diatur oleh manajernya bahwa sapi itu akan dipindahkan berdasarkan kebutuhan, gitu kan. Berdasarkan kebutuhan di mana persediaan rumput yang sudah besar atau banyak itu akan dipindahkan ke situ. Nah, nanti kita akan gali lebih lanjut lagi terkait dengan informasi bagaimana sistem peternakan kombinasi agrowisata. Nah, itu wisatanya. Jadi di sini juga ada wisatanya, ini terbuka untuk umum. Jadi ini ada campingnya, ada penginapannya dan sebagainya, sehingga masyarakat umum bisa melihat keindahan alam sekaligus mengetahui tentang sistem peternakan dan perkebunan. Ikuti terus ya. Jadi model yang Bapak kembangkan di sini sebenarnya bisa dikembangkan di daerah lain Indonesia? Ya, saya berharap setelah ini berjalan, saya sudah menyiapkan angka-angkanya. Kita berharap bisa direplikasi di tempat lain oleh pengusaha lain di tempat lain. Silakan. Dan kita hanya bisa berswasembada daging
kalau pola peternakannya dirubah. Bentuk range ini adalah bentuk pola budidaya breeding yang paling murah. Kalau kita cut and carry tiap kali potong rumput, itu ongkosnya mahal. Apalagi kalau makan sapinya dari konsentrat, itu mahal sekali. Jadi kita mesti pakan yang semurah mungkin. Begitu murahnya, sehingga kebutuhan mineralnya kita juga tidak beli. Kita tanam di pinggir-pinggir itu kaliandra, Clearicidae, legum-legum yang lain, sumber mineral untuk sapi. Oke, terima kasih Pak. Jadi farmers, kalau mau belajar range, breeding, dan profit, bisa dengan Pak Sis di Bukit Waruwangi. Terima kasih. Makasih Pak Sis. Nah ini farmers nih kumbangannya tuh. Kelihatannya kecil, iya kan, kotor, tapi kerbau-kerbau ini sehat. Itu lebih sehat dari sapi-sapinya karena ini memang alami ya. Dia yang kumbangan ini memang karakternya dia, sehingga menjaga kesehatan tubuhnya dia dan kerbaunya itu gemuk-gemuk. Nah, tuh lihat tuh. Maju. Ya, nih kita lagi bersama salah satu pejantan tangguhnya PO ya, bersama Kang Saulani. Ini umur berapa Kang, tahu nggak? Wah, nggak tahu dia umurnya berapa. Tapi ini udah dikawinin sama yang lain, betinanya. Wah, galak kayaknya. Udah mau siap kawin kayaknya, farmers. Udah biarin aja daripada ngamuk deh, kita kabur aja dah. Ya, ini farmers merupakan kandang untuk penggemukan atau feedlot ya. Jadi kandang ini difungsikan untuk hasil breeding yang pedetnya atau anakannya itu kebanyakan jantan. Nah, jantan itu akan kalau yang berlebih akan ditaruh di sini untuk digemukkan untuk kemudian dijual. Ini juga selain juga dari anakan jantan, juga ada beberapa sapi indukan yang sudah baik itu jantan maupun betina yang sudah tidak produktif juga akan dimasukkan ke sini untuk digemukkan kemudian dijual. Oke, kita lihat tempat yang lain ya. Dadah. Nah, farmers, ini adalah ladang pengembalaan sapinya ya di agrowisata Bumi Waruwangi. Ini adalah jenis sapi PO ya. Ini dalamnya. Nah, kombinasi wisatanya kita lihat ke belakang. Ikutin gitu. Nah, ini wisatanya. Sedia juga waterboom mini buat anak-anak. Kemudian ada kolam renang yang besarnya juga, gitu kan? Di sini. Jadi cocok untuk keluarga kalau ingin weekend tapi suasananya alami, sekaligus belajar bisnis peternakan dan pertanian. Dan gak jauh juga dari Jakarta, kurang lebih sekitar 2 jaman lah, dan jalannya juga bagus. Mantap, recommended. Ya, farmers, demikian perjalanan kita hari ini di segmen AgriTrip. Hari ini kita sudah belajar banyak, bahwa yang saya bisa catat ya dari perjalanan AgriTrip kali ini yaitu bahwa keindahan alam di Indonesia ini bisa kita kombinasikan dengan wisata, terutama dengan agribisnis. Nah, di Bumi Waruwangi ini dengan luas kurang lebih 120 hektar ini ternyata sudah bisa menghasilkan suatu tempat yang juga menarik dari sisi wisata, tapi juga menghasilkan dari sisi bisnis peternakan, khususnya peternakan sapi ya dalam hal ini. Jadi tempat seperti ini, agrowisata ini bisa ditiru di titik-titik lain di seluruh Indonesia yang punya keindahan alam dan keunikan tersendiri. Demikian liputan kita hari ini. Saksikan terus program AgriTrip di AgriStream TV. Just click and watch.